warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam podcast Pena Tajam hari ini kita ingin membahas mengenai anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa ketaatan di dalam beragama menjadi suatu hal yang salah dan diistilahkan sebagai mabuk agama gitu. Dan saya bersama Alfian juga. Ya, saya Alfian. Jadi ya kurang lebih seperti itulah yang ingin mau kita bahas hari ini. Iya. Bahwa jadi ada beberapa orang ya atau pihak gitu ya yang mengatakan bahwa orang yang taat dan serius di dalam mempelajari agama itu dikatakan mabuk agama gitu. Oh gitu. Itu gimana ya? Menurut lu langsung aja kita. Iya. Sebenarnya apa ya? Yang sangat disayangkan adalah banyak sekali orang-orang yang mudah untuk melekatkan istilah-istilah yang konotasinya negatif kepada orang lain gitu. Okay. Mabuk agama lah, apalah gini-gitu kan. Nah, dalam hal mabuk agama ini sebenarnya kita seharusnya bertanya tuh, ya. Apa sih yang dia maksud dari mabuk agama ini? Ya. Dan kalau kita lihat di KBBI, mabuk agama itu adalah kurang lebih perilaku beragama yang berlebihan. Artinya ada ekstremisme di situ sehingga mengabaikan ilmu dan akal sehat. Berarti esensinya adalah mabuk agama itu, orang yang mabuk agama itu ya, atau ya perilaku mabuk agama adalah perilaku ekstremisme dalam beragama dan di atas kebodohan gitu kan. Oke. Kalau maksud definisinya itu Iya, maksud dari apa? Definisi mabuk agama menurut KBBI itu ya. Katakanlah yang dia maksud adalah itu ya. Nah, sebenarnya ya benar memang ada orang yang ekstrim dalam beragama, artinya dia melampaui batas-batas agama gitu. Contohnya misalnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membunuh orang-orang yang misalnya dia tidak pernah memerangi kita tidak pernah memerangi kita dalam agama kita, atau tidak pernah mengusir kita di dalam dari kampung halaman kita ya kan. Nah, tapi ada orang-orang yang membunuh orang lain walaupun orang lain itu tidak pernah memerangi kita atas dasar agama kita gitu kan. Seperti halnya orang-orang yang membunuh orang lain karena permasalahan pribadi ya kan. Karena permasalahan harta mungkin. Yang itu semua adalah haram dalam Islam. Itu mereka adalah orang-orang yang melampaui batas juga kan dalam agama, karena agama udah membatasi sekian banyak hal tapi mereka melampauinya. Mereka salah satu bentuk ekstremis gitu kan. Salah satu pelaku ekstremisme juga. Ada juga di sisi lain pelaku ekstremisme gitu kan. Kayak orang-orang yang keluar dari ajaran agama Islam, ada yang sampai tingkatan kufar, ada yang tidak. Yang tidak ini semisal orang-orang sufiah yang membuat-buat ibadah tertentu gitu kan. Misal zikir berjamaah gitu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan mungkin kayak joget-joget bersama gitu kan, joget-joget berjamaah seperti yang kita lihat di beberapa sufi di daerah Kaukasus gitu kan, di Chechnya dan sekitarnya gitu kan. Nah, ini juga salah satu bentuk ekstremisme dalam beragama gitu kan, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran, tapi mereka melakukan hal itu, artinya melampaui batas ya kan.
Jadi kalau mabuk agama dalam definisi tadi bahwa dia ini melampaui batas atau keliru dalam mengamalkan agama, benar ya? Kalau definisinya itu. Iya, ekstremisme intinya kan ekstremisme itu kan berlebihan dalam sesuatu. Tapi gini kan, dari beberapa kaum liberal mengatakan mabuk agama itu adalah seseorang terlalu yang taat dan kaku di dalam beragama. Justru orang yang mengamalkan agama secara benar tuh dianggap ekstremis. dianggap ekstremis justru. Dan pelaku mabuk agama gitu ya. Ya. Pemabuk agama gitu kan. Ini sebenarnya satu keanehan karena itu sama sekali tidak masuk ke dalam definisi mabuk agama gitu kan. Artinya mereka yang taat dalam beragama bukanlah seorang yang ekstrim dalam beragama kan, berlebihan dalam beragama gitu kan. Apalagi kalau taatnya ini di atas ilmu dan di atas akal sehat gitu. Iya. Dan nggak masuk akal misalnya bagi orang Islam syarat sahnya syarat diterimanya kebanyakan atau bahkan seluruh ibadah itu kan berakal gitu kan. Kalau orang sudah mengabaikan akal atau mungkin bahasa yang belak-belakannya udah nggak punya akal gitu kan, ya dia berarti udah termasuk orang yang nanti akan memiliki peradilan yang berbeda gitu di akhirat kan. Iya. Tidak bisa disamakan dengan orang yang berakal gitu. Dan juga orang-orang misalnya dia bilang orang yang mabuk agama itu adalah orang yang taat dalam beragama gitu. Taat di sini artinya menjalankan semua hal yang ada dalam agama. Ya itu artinya tidak melampaui batas ya. Dan melampaui batas apalagi didasarkan oleh ilmu ya. Kenapa dia nuduh mabuk agama itu ya? Maksudnya kenapa sih dia itu melontarkan ucapan itu sebetulnya arahnya kemana? Nah, maksud dan tujuannya itu apa tuh kira-kira? Iya. Seperti yang mungkin kita lihat mereka ini latar belakang keyakinannya atau ideologisnya terpengaruh oleh sekularisme, khususnya sekularisme aliran liberalisme. Karena sekularisme itu banyak kan, ideologi sekularis itu banyak kan, demokrasi, liberalisme, komunisme, sosialisme, ya kan? Salah satu yang pernah gue dengar dari orang ini nih gitu kan, yang dia latar belakang keyakinannya nih liberalisme gitu kan. Nah terlihat kenapa dia bilang kayak gitu, karena apa yang dilakukan oleh kebanyakan mungkin orang yang beragama khususnya muslim itu bertentangan dengan apa yang dia yakini gitu. Iya bertentangan karena benar. Mereka menginginkan kehidupan manusia yang tanpa pedoman atau tanpa tolak ukur objektif gitu. Mereka menginginkan kehidupan manusia yang subjektif dan tanpa arah gitu. Artinya ya kembali lagi ke prinsip liberal mereka kan. Prinsip liberal mereka sebenarnya balik ke satu hal kan. Kayak kalian boleh melakukan apapun selama itu tidak menyakiti orang lain gitu. Menyakiti di sini juga membingungkan gitu. Apa definisi apa batasan dari sesuatu yang menyakitkan gitu kan bagi orang lain gitu kan. Bisa aja orang yang bisa aja ada orang yang berusaha untuk membunuh orang lain tapi dengan cara diracuni atau bukan diracuni, dibius terlebih dahulu sehingga dia masuk ke keadaan tidak sadar lalu ditembak kepalanya begitu saja. Bisa jadi orang itu tidak merasakan sakit kan. Tapi orang yang melakukan perbuatan kriminal itu
apa namanya adalah penjahat, dan itu adalah tindakan kriminal karena telah menghilangkan nyawa orang gitu kan. Kalau misalnya kita bilang kalau misalnya dibilang kan prinsip kita ini kan kita boleh melakukan apapun selama itu tidak menyakiti orang lain gitu. Dari mana kita tahu orang yang saya bunuh ini merasa tersakiti, sedangkan sebelum saya tembak saja dia tidur atau dalam keadaan tidak sadar gitu. Terlebih lagi saya tembak dengan shotgun dan mengenai kepalanya, seketika kepalanya hancur dan seketika hidupnya nyawanya hilang gitu. Dari mana kita tahu itu menyakiti. Nah, kalau misalnya kita pakai prinsip itu kan, otomatis ada kekacauan ya kan di kehidupan bermasyarakat itu ya. Karena setiap orang akan bisa melakukan apapun yang dia pengen, walaupun itu sebenarnya tindakan kriminal, dan mencari alibinya atau mencari justifikasinya melalui prinsip itu ya. Dan banyak contoh lain kan dari bahayanya prinsip liberal ini. Perlu diketahui bahwa pendiri Singapura Lee Kuan Yew atau founding father dari Singapura adalah seorang yang meyakini penganut kuat sekularisme gitu ya. Gitu. Awalnya dia cerita di sebuah forum, di sebuah majelis, dia bilang awalnya dia nggak ngeliat agama ini sebagai masalah gitu kan. Gitu. Awalnya dia begitu pandangannya, tapi tetap dari awal dia memang sekularis. Itu garis bawahnya, artinya akan ada di satu masa atau satu saat dia akan lebih mendahulukan sekularismenya dibanding dalam tanda kutip toleransi gitu kan. Dia memang awalnya nggak melihat agama sebagai satu masalah gitu. Tapi setelah Singapura dikeluarin, terus terjadinya dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, malah emang nyata gitu kan, Singapura merdeka gitu. Ya dia melihat bahwa nggak bagus nih ada agama yang masuk ke politik, ke kenegaraan dan lain seterusnya di Singapura gitu kan. Dan begitu juga di Singapura mungkin nggak terlalu ditekankan pelajaran agama gitu, sehingga kalau kita ke Singapura pun kita terasa seperti mungkin di Shanghai atau di San Francisco tapi lagi musim panas gitu kan, karena San Francisco dingin ya kan. Artinya di sana memang dari segi dari segi keagamaan tidak terlalu ditekankan. Nah tapi ya gitu. Ya gitu. Tapi balik lagi ke bagaimana dia kemauan mereka dalam menuntut ilmu gitu. Kemauan mereka dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi mabok agama istilah mabok agama tuh. Ini kita agak keluar dari bahasan itu ya tadi. Ya multi tafsir ya. Istilah mabok agama ini sebenarnya istilah yang nggak tepat kali ya untuk dipakai. Karena jarang orang yang mabok agama gitu. Soalnya kan definisinya itu orang yang berlebihan dalam beragama dan didasari atas kebodohan. Jarang ya kan. Mabok agama ini bukan fenomena umum gitu loh. Ya kan, jarang terjadi gitu. Memang ada, cuman kalau itu dikambing hitamkan atau dijadikan sebagai dijadikan sebagai alasan bahwa Indonesia nggak maju, sepertinya salah analisis deh. Analisisnya dari mana coba? Atau hanya sekedar observasi sederhana aja? Walaupun itu hanya sekedar observasi sederhana, tapi salah juga observasi sederhana ya, karena ternyata yang membuat Indonesia nggak dalam tanda kutip semaju Singapura gitu bukan ini kan, bukan
karena dia nggak menganut sekularisme atau liberalisme gitu. Coba bayangin berapa banyak negara yang menganut sekularisme dan liberalisme tapi nggak maju. Banyak banget. Salah Salah satu- satu Indonesia. Hah? Iya dong, Indonesia tuh bisa dibilang sekuler sebenarnya. Iya, sekuler. Indonesia tuh dia juga Tapi nggak sepenuhnya sekuler sih. Ya kan, tapi alhamdulillah. kalau menurut orang liberal sekuler. Sekuler ya. Indonesia menurut tapi ya itu oke lah. Kita katakan Indonesia negara yang Setengah-setengah. setengah-setengah lah. Sekuler enggak, tapi juga agama enggak gitu. Iya. Ya, tapi pemerintahnya kan partai sekuler. Iya. Partai-partai umumnya didominasi sekuler dan ternyata nggak maju. Iya. Maksudnya tidak membuat Indonesia tuh ya seperti yang dimauin mereka tuh yang Iya. ngomong-ngomong tadi gitu kan. Iya. Nah, Ya, itu. gitu sih. Jadi balik lagi ke orangnya kok. Iya. Indonesia udah dikuasai partai sekuler tapi katakanlah ya mereka kok masih berkomentar gitu kan, berkomentar bahwa Indonesia tidak maju seperti Iya. Singapura gitu kan. Iya. Berarti kan bukan dari sekularisme atau tidak Bukan. gitu. Iya, bukan. Kalau kita lihat kenapa beberapa negara seperti Cina, Singapura, dan Jepang dan Amerika gitu, mereka sangat dan India juga mereka sangat mahir dalam teknologi karena kalau kita lihat Olimpiade matematik dunia gitu ya, biasanya urutan pertama itu mereka tuh urutan atas gitu lah, benar-benar atas gitu loh, kayak Singapura, Cina, Amerika gitu kan, India gitu. Karena memang matematik sangat berkaitan dengan teknologi yang kita kembangkan saat ini gitu. Kalau kita lihat Indonesia nggak pernah ada di puncak atau nggak pernah ada di atas gitu. Dengan hal itu aja kita bisa lihat gimana kemajuan teknologi di Indonesia gitu ya. Kemajuan teknologi bukan soal penggunaan teknologi di Indonesia ya. Kalau penggunaan ya jelas kita juga menggunakan semua yang mereka gunakan hampir ya. Oke. Tapi kalau soal kemajuan itu soal apakah teknologi itu pertama kali digunakan atau pertama kali ditemukan di Indonesia atau tidak gitu. Kebanyakan teknologi enggak ya. Oke. Tapi ada kayak 4G dan lain sebagainya gitu. Ada. Ya, artinya Di orang ini ya, di dalam video narasi itu bilang gini juga, kita di Indonesia jangan banyakin ustadz tapi banyakin ilmuwan. Nah itu jadi itu gimana dia juga sekuler yang memang menganggap, jadi akhirnya wajar lah sekularisme memang dihubungkan gitu loh, karena orang-orang kayak gini nih gini gitu. Padahal nggak ada kaitannya, maksudnya seharusnya dia bilang gini kan, banyakin ustadz dan banyakin juga ilmuwan muslim gitu nggak sih, ya kan? Iya, karena nggak ada kontradiksinya antara ilmu pengetahuan Tapi apakah alam dan lain orang-orang sebagainya. sekuler itu dan juga orang-orang liberal tuh memang lebih banyak sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan ya Kalau untuk saat ini gitu? ilmu pengetahuan dalam artian ilmu pengetahuan alam gitu ya dan teknologi gitu, memang kalau kita lihat dari keseluruhan kehidupan manusia yang tercatat gitu ya, memang orang-orang yang non muslim yang lebih banyak memiliki andil dalam perkembangan teknologi gitu. Itu karena kita melihat sampai keseluruhan sejarah manusia yang tercatat gitu loh, yang tercatat. Memang non muslim lebih banyak gitu yang menemukan teknologi gitu. Tapi bukan berarti sebagai muslim kita tidak bisa melakukan hal itu juga. Di dalam
video narasi itu bilang gini juga, di Indonesia jangan banyakin ustadz tapi banyakin ilmuwan. Nah itu jadi itu gimana dia juga sekuler yang memang menganggap, jadi akhirnya wajar lah sekularisme memang dihubungkan gitu loh, karena orang-orang kayak gini nih gini gitu. Padahal nggak ada kaitannya, maksudnya seharusnya dia bilang gini kan, banyakin ustadz dan banyakin juga ilmuwan muslim gitu kan sih, ya kan? Iya, karena nggak ada kontradiksinya antara ilmu pengetahuan tapi apakah alam dan lain orang-orang sebagainya sekuler itu dan juga orang-orang liberal tuh memang lebih banyak sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan ya kalau untuk saat ini gitu? Kalau ilmu pengetahuan dalam artian ilmu pengetahuan alam gitu ya dan teknologi gitu, memang kalau kita lihat dari keseluruhan kehidupan manusia yang tercatat gitu ya, memang orang-orang yang non muslim yang lebih banyak memiliki andil dalam perkembangan teknologi gitu. Itu karena kita melihat sampai keseluruhan sejarah manusia yang tercatat gitu loh, yang tercatat. Memang non muslim lebih banyak gitu yang menemukan teknologi gitu. Tapi bukan berarti sebagai muslim kita tidak bisa melakukan hal itu juga gitu. Bisa gitu. Dan kalaupun misalnya kita bersedih hati karena wah muslim lebih sedikit nih andilnya dalam dunia teknologi, pertama kita bilang nggak usah sedih hati karena muslim juga andilnya besar gitu kan dalam dunia teknologi, khususnya teknologi modern awal. Iya. Nah itu juga propaganda barat gitu, yang membuat kita menjadi bangsa yang pesimistik gitu ya. Iya. Terhadap kayak misalkan mengenai penjajahan atau juga itu juga menyebabkan kemunduran perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi juga itu. Penjajahan dan negara kita ya terbuli lah di zaman dulu oleh negara-negara kufar gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan untuk memajukan teknologi, ya kan? Sekalipun kita nggak majuin teknologi sama sekali, nggak ada salahnya gitu loh. mereka nih yang orang-orang sekuler nih berangkat dari premis atau berangkat dari pandangan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memudahkan kita hidup gitu loh. Kita hidup untuk memudahkan kita hidup gitu loh. Yang konsekuensinya berarti kita memajukan teknologi dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka berpandangan bahwa tujuan kita hidup ini untuk mengembangkan teknologi gitu. Padahal mereka juga nggak tahu itu pandangan dari mana dan mereka juga nggak bisa membuktikan bahwa pandangan itu pandangan yang benar gitu, ya kan? Karena semua yang mereka pandang itu dari manusia, sedangkan kita tahu semua manusia mengakui bahwa mereka punya salah, mereka banyak salah, banyak melakukan kekeliruan dan seterusnya, kan? Ya otomatis kalau ada ide-ide yang misalnya sering dipakai di umum, ada kemungkinan ide itu juga salah. Demi menyesuaikan keadaan zaman, memang sebaiknya kita ikut mengembangkan teknologi demi mematahkan mitos bahwa muslim nggak ada andilnya dalam perkembangan teknologi. Tapi perlu diperhatiin bahwa muslim dimanapun mereka saat ini sedang berjuang untuk kembali kepada atau kembali
menerapkan ajaran Islam yang benar gitu kan. Artinya mereka kalau dibilang wah kok di negara misalnya kayak Pakistan apa gitu kok nggak maju gitu kita ya kita bilang maju sih Pakistan, buktinya dia punya nuklir, punya ini punya itu. Terus ya mungkin nggak semaju Amerika gitu kan, karena memang ya emang belum aja kali gitu kan. Dan kalau dibilang wah kan dia benar-benar 100% representasi dari Islam gitu kan. Oh kita bilang belum tentu gitu kan. Karena mereka juga masih terus mencoba untuk menerapkan Islam di dalam kehidupannya, Islam yang benar ya. Islam yang hakiki maksudnya. Islam yang hakiki. Jadi Muslim memang masih terus berusaha untuk menjalani Islam 100%. Sedangkan orang sekuler sekali dia bilang dia sekuler, dia udah 100% dia udah benar-benar menjalankan sekularisme itu ya. Dan negara-negara kayak misalnya Kosovo gitu kan, misalnya Ukraina, terus misalnya Mongol, mereka itu sekuler tapi mereka nggak maju kan. Kenapa nggak dilihat di situnya kan? Ngelihatnya kebanyakannya itu pun juga sebetulnya nggak maju. Sebetulnya itu kan maju dari ya karena mereka juga yang ngebuat surveinya kan mereka juga. Masa mereka bilang mundur, tapi tidak maju, kami terbelakang. Nggak mungkin, emang Barat sebetulnya udah mau menciptakan itu, udah semuanya sih udah rahasia umum ya. Kayak misalkan masalah-masalah bunuh diri, masalah-masalah penembakan di Amerika, masalah orang-orang mabok, kita dituduh mabok agama, di sana kan mabok sekularisme, mabok miras ya kan di jalanan. Miras yang udah nggak karuan gitu, membuat daerah kumuh gitu kan. Gara-gara ada orang-orang mabok beneran. Mabok beneran atau mabok beneran bukan tapi, mabok agama tuh itu. Mabok beneran kayak miras gitu kan, atau mabok beneran kayak mereka candu terhadap narkoba gitu. Banyak kecanduan terhadap miras dan narkoba kan. Jadi masalah juga di sana gitu, di negara-negara yang dianggap maju. Dan sekularisme ini sebenarnya menggiring kepada kekacauan gitu loh, kekacauan dalam kehidupan manusia gitu loh. Coba aja lihat di banyak negara sekuler banyak terjadi bunuh diri ya kan. Bunuh diri marak gitu loh ya kan. Oke kalau gitu masuk ke kesimpulannya. Jadi intinya mabuk agama ini tidak adalah istilah yang kurang tepat untuk menggambarkan keumuman masyarakat Indonesia, karena keumuman masyarakat Indonesia ini nggak mabuk agama, mereka nggak melewati batas agama gitu. Atau mereka nggak mau bilang kita mabuk agama juga nggak apa-apa sih ya. Walaupun misalnya mereka bilang wah kita nih mabuk agama, ya udahlah, itu hanya di pikiran mereka aja ya. Di dunia nyata mah enggak. Dunia nyata enggak. Ya mungkin seperti itu kurang tepat lah. Istilah itu disematkan ke masyarakat Indonesia secara umum, dan mabuk agama atau memasukkan agama dalam negara kurang tepat untuk dibilang bahwa campur tangan agama dalam negara itu membuat negara tidak maju dan seterusnya. Mungkin itu kesimpulannya. Oke, baik. Begitu ya, terima kasih atas penyampaiannya dan podcast pada kesempatan kali ini. Nantikan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.